Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan diskusi bab 3. Apa sih? Ketiga. Tadi dulu. Enggak apa-apa kan diskusi. Diskusi ya? Ya. Nomor 2 semua? Sampai kau. Matematika pemilihan ini bagian sampai 1000. Nah, gitu. Itu kan? Kunci. Itu kan? Kau dulu tanya dari bapak dulu. Bapak ikan dari dosen Ya. dulu. Analisis konteks kelasan. Mana sih bab 3 nih? Kayak buka aja bab 3 nih. Ya, bapak. Ini membahas tentang analisis karakteristik serta didik SD, pengembangan profil belajar dan konteks kelas. Apa nih isinya? Sini aja. Berarti kan nih soal analisis karakteristik serta didik SD, pengembangan profil belajar dan konteks kelas. Posisi dan konsekuensi. Oh, jadi di sini kita nih suruh jelasin gitu gimana karakteristik perkembangan peserta didik SD ini pada ranah yang kognitif, sosial, emosional, dan moral sebagai dasar desain pembelajaran. Terus yang kedua, kita itu mengidentifikasi variasi profil belajar dan kebutuhan belajar seperti readiness, minat, lingkungan, dan hambatan dalam konteks kelas data atau secara langsung itu. Terus yang ketiga yaitu memilih implikasi desain yang tepat seperti scaffolding, strategi interaksi, bentuk aktivitas, dan bukti belajar berdasarkan alat analisis kita kepada peserta didik. Terus ada satu lagi tuh apa? Cek ya. Terakhir itu menyusun dokumen analisis peserta didik dan kebutuhan belajar sebagai artefak profil proyek semester. Ini tentang permasalahan atau tentang apa nih? Karakteristik. Karakteristik. Iya. Karakteristik. Coba dulu coba. Iya kan? Mana ini? Apanya yang di bapak tuh? Ini tentang yang dibahasnya apa? Karakteristik. Ya. Analisis karakteristik peserta didik di sekolah dasar pengembangan profil belajar dan konteks kelas. Ini. Analisis karakteristik peserta didik sekolah dasar pengembangan profil belajar dan konteks kelas. Pada permasalahan dalam kelas 3 mata pelajaran MTK apa nih kita penjumlahan dan pengurangan. CP-nya berapa tuh? Kita Penjumlahan bilangan tafsir 1 sampai 1000. ya Pasti 2. bahan dan pengurangan bilangan kakak sampai 1000.
Yang itu betul gitu. Itulah. Apa sih mau tentang mestinya Jadi kita dulu di kelas 3 SD kan. Iya. kelas 3 Kasih beli. SMP ya. SMP. Jadi penjumlahan dan pengurangan. Ya, Iya. istilahnya nih. Jadi mungkin kalau di kelas 3 tuh sering ditemukan macam-macam permasalahan di kelas tuh. Macam sebagian siswa tuh masih menghitung menggunakan jari dah. Iya. Terus dia kayak mengalami kesulitan saat menyimpan atau meminjam dalam operasi hitung itu nah. Serta dia tuh bingung kayak ketika menghadapi soal cerita. Dan tuh ada siswa yang mampu juga ngikutin langkah secara prosedural. Tapi itu belum benar-benar memahami konsep nilai yang tepat gitu. Terus kalau misalnya kita analisis tuh dari aspek perkembangan kognitif itu siswa kelas 3 ini masih berada pada tahap operasional konkret gitu nah. Artinya tuh kayak Belajar sesuai. murid tuh lebih mudah memahami konsep jika disertai dengan benda nyata gitu Iya. kayak gambar. Dari Gambar. pengalaman siswa itu kan. Ya apa Yang kayak dalam visual. kehidupan sehari-hari yang sering Nyata, ditemui ya, ya. nyata Ada kayak bentuknya visual gitu. ya gambar. Cuman penjelasannya. Ada pokoknya konkret lah ya, Iya. yang bisa dilihat, bisa ditiru langsung kan. Terus apa ya? Permasalahan yang itu tuh bukan semata-mata karena siswanya kurang mampu. Mungkin apa ya? Karena pembelajaran terlalu cepat kan? Masuk pada simbol angka tuh kan. Jadi siswa tuh kalau misalnya ada media yang konkret tuh dia bingung, Susah itu kan. Kalau tanpa media konkret kan. Ya dia memahami itu kan. Itu kan tadi apa? Hah? Itu karakteristik. Oh, Implementasi lah. Analisis ya. oh analisisnya. Indonesia ada kan? Itu yang betul handle. Itu kan sama setelah itu. Jadi kita bahas itu. Itu manusius memahami Betul apa lagi itu? Temuan kesalahan dengan tepat puluhan dan ratusan doang. Mungkin siswa tuh bingung saat menyimpan atau meminjam tuh sulit mentransfer konsep ke cerita gitu. Apa ya? Maksudnya kayak konsep cerita, soal cerita. Apa tadi? Apa tadi kau bilang kan? Hah? Apa tadi? Kayak apa nih? Kayak kesalahan pada nilai atau nilai tempat atau puluhan dan ratusan. Oh, itu itu kan tuh siswanya susah gitu ya kalau dikasih soal cerita soal itu. cerita siswanya jadi bingung gitu ya. Oh, Nggak usah cek gitu. Ini yang non yang bikin beberapa ini. Jadi terus ada implikasi desain nggak? Yang 3.1 ya kan? Desain itu desain. Hah? Ya file bab 3. Ada nggak sih yang 3.7.1 tuh yang sebutkan tadi kan kita tuh harus gunakan pendekatan konkret gitu nah macam gambar tadi tuh kayak simbol itu sesuatu lebih cepat memahami kan. Sudah tuh kita aktifkan pengetahuan awal gitu sebelum materi baru.
kurangi beban kognitif itu dengan memecahkan angka misalnya. Dan tuh kita rancang soal itu secara bertahap gitu. Ini tidak berlaku. Semuanya ini terima waktu ini. Hah? Di apa? Ini berapa? Iya. Dua-duanya apa? Nah, aku ada pertanyaan ke kalian. Kalau misalnya siswa tuh masih ngitung dengan jari tuh, menurut kalian itu tanda belum memahami konsep nilai itu kayak mana? Dia masih ngitung pakai jari gitu kan. Misal mungkin 10 tambah 10 dia masih ngitung pakai jari 1, 2 gitu. Gimana tadi? Kan kalau misalnya kan murid nih masih menghitung dengan jari kan. Iya. Apa itu apa dapat ditandakan belum memahami konsep nilai tepat gitu. Masuk nilai ya? Mungkin sudah. Kan dia tahu gitu kan cara menambahnya itu. 10 tambah 10. Itu malah bagus loh kalau kayak dari jadinya. Ya. Kan mereka jadi paham juga. Karena kan itu yang sesuai- sering digunakan itu kan. Iya. Ya. Tapi ya kalau terusnya sih nggak bagus, nggak bagus. Maksudnya kan pakai cara gitu, tulis tangan, jelasin gimana, ya. Langkah-langkahnya itu. Iya langkah-langkahnya ditulis. Jadi kalau ngitung dengan jari itu tidak selalu negatif ya. Enggak. Berarti ada bagusnya Ada juga. plus minusnya gitu lah, positif negatifnya. Nah kalau kita kan nih sebagai seorang guru SD nih, kita juga sering mikir gitu, kalau materi yang bakal kita jelasin tuh bakal berjalan dengan baik atau kalau kita latihan dulu sebelum apa tuh melakukan pembelajaran, kita ngerasa jadi pembelajaran tuh akan ngerasa jadi lancar gitu. Namun kan kenyataannya begitu. Di kelas nyata kita itu bisa menemukan siswa yang pasif gitu, nggak mau belajar. Ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, ada juga siswa yang cepat frustasi gitu saat salah. Ya, Siswa gitu. ada juga siswa yang mendominasi itu kayak aktif, mau Dia nangkap, harus tanya, mau mau menjawab, mau maju ke depan. Jauh-jauh terus kan yang menjawab. Jadi kalau Nah, di sini aku mau nanya, kalau masalah kayak gitu tuh murni karena kemampuan akademik siswa atau ada faktor perkembangan kognitif, sosial emosional, moral dan konteks kelas yang belum kita baca secara utuh atau belum merancang dengan benar itu? Menurut kalian menurut aku, masalah murni atau apa itu? menurut aku mungkin Dari aku perancangan kita belum belum tepat. Mungkin kita bisa rencanakan dulu kan. Kalau misalnya murid yang apa macam cepat frustasi tadi, Iya. kayak mana kita cara mengatasinya kan. Mungkin kita lebih cari apa perhatiin kan. Iya. kasih perhatian lebih Ya. ke murid kan. Ya kalau misalnya dia Bu ini susah misalnya nanti kita bisa ini kita bantu gitu kan. Kalau salah, Hah? kalau dia jawab terus salah dia merasa frustasi itu gimana? Ya kita bilang Kita kasih kalau motivasi, mungkin kita bilang salah tuh bukan hal apa Malah itu hal yang kegagalan. betul itu biasa dia setidaknya kita tuh mencoba gitu Ya, kan. Kita kasih motivasi biar dia terus semangat belajar. Jadi jangan takut salah gitu kan gitu bilang kan dia ini dia takut mencoba gitu kan. Alangkah bagusnya kita tuh kasih ini terus kasih mungkin kalau misal kita kasih pertanyaan kan kan biasanya kan yang yang menjawab tuh kan yang siswa-siswa yang aktif kan. Itu Nah, mungkin aja kita orang- bisa kita kasih kayak mana misalnya ulum gimana ulum paham dah apa bisa dah menjawab coba jawab menurut ulum gimana gitu. Mungkin itu bisa apa kayak wah ibu ini pertanyaan aku gitu kan. Aku bisa jawab pasti gitu. Terus kalau untuk apa namanya tuh kayak media konkret tuh
menurut kau itu harus dikurangi apa tetap kita ini deh, tetap pakai guna apa media konkret gitu lah, apa perlu dikurangi itu? Kalau dia konkret itu seharusnya Media konkret itu lebih bagus dipakai lah. Iya. Tambah dipakai sesuai kebutuhan aja menurut sesuai aku. kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kalau ada motor yang bisa dipakai, ada media Yang konkret dia yang kan begini, sebaiknya kan. dipakai gitu kan. Ya. Itu kan contohnya coba sini. Ini kan Ini kan misal di apa tuh, materi kongruent dengan pembangunan berhubungan data. Kalau dijelasin langsung kan Mudah pakai ini ya, kan dia jadi begini. paham muridnya. Ini dia sebisa kan bermain juga kan muridnya kalau begini. iya, murid itu jadi so gampang paham gitu kan sama pembangunan itu. Jadi murid itu lebih antusias belajar itu lebih besar kalau pada Iya. media konkret. Itu kalau media konkret itu tergantung dari materi Materi. apa yang mau dipelajari gitu lah. Tapi media konkret itu sangat penting loh, karena Iya. masanya anak-anak itu masih senang yang melihat sesuatu yang unik. Ya, Oh iya betul betul. Kan di buku ajar bab 3 nih dijelaskan kan kalau analisis peserta didik adalah fondasi desain pembelajaran, bukan sekedar lampiran administrasi. Artinya kualitas pembelajaran ini nggak ditentukan gitu oleh bagusnya format ABP, tetapi oleh ketepatan guru membaca readiness, minat, dukungan yang dibutuhkan serta hambatan belajar siswa. Readiness, kalian tahu nggak readiness apa? Apa tuh? Aku nggak tahu. apa? Coba kalian cari apa itu readiness. 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 Readiness itu seperti tingkat kesiapan individu atau kelompok untuk melakukan suatu Oh. tugas. Kesiapan suatu si Kesiapan murid yang gitu. siswa itu. Ya, Nah kita kan nih sesuai kita kemarin di SD kemarin kan CP-nya itu matematika kelas 3 tentang penjumlahan dan pengurangan sampai 1000. Di situ kan kemarin kita melihat gitu kan bahwa sebagian siswa itu belum stabil dalam konsep nilai tempat dan teknik meminjam. Di situ juga partisipasi diskusi kelas itu belum merata. Ada yang pasif, ada yang juga yang aktif gitu. Terus yang ketiga, pemahaman soal cerita itu masih lemah gitu, karena literasi membaca penuh variasi. Ya, kayak murid pasif tadi mungkin bukan dia bisa tapi takut Iya, salah gitu. iya kan. mungkin gitu. Itu Kalau murid yang aktif juga kita juga harus membimbing gitu kan, lebih apa gitu, lebih mendukung dia untuk lebih mau belajar lagi gitu kan. Kalau yang aktif yang nggak sama-sama gitu. terus yang kata kau tadi readiness tadi tuh yang kesiapan tuh kan. Ya.
mungkin di dalam kelas 3 itu kan tingkat kesiapan siswa murid itu kan bervariasi ya. Iya. Nah sebagian tuh belum stabil dalam konsep tuh kayak nilai tempat dan apa namanya, memerlukan skateboard tinggi gitu lah. Apa sih skateboard tuh? Sebenarnya sebagian cukup tuh kayak sebagian tuh cukup memahami, tapi masih perlu latihan variasi gitu lah. Sebagian tuh kayak lainnya tuh sudah siap menerima tantangan lebih kompleks gitu. Tapi cuma sebagian, tidak semuanya gitu lah. Jadi terus kayak gini pertanyaan tuh kayak bagaimana mengelola diferensiasi dalam waktu terbatas. Apakah semua siswa tuh perlu jenis latihan yang sama gitu. Cari tadi apa tadi? Scaffold. Scaffold tinggi. Berapa yang bahasanya? F S G A F F F O L D. Dukungan sementara. Berarti kayak scaffold ini kayak memotivasi siswa agar siswa itu lebih mudah memahami pembelajaran gitu. Oh iya. Iya kan? Butuh dorong yang lebih dari gurunya gitu ya. Kayak penyemangat itu. Untuk siswa yang apa tadi yang kurang aktif Yang kurang aktif tadi. Mungkin dia kayak belum siap gitu lah, jadi kalau untuk apa itu mau tampil gitu lah, Ya, belum ada keberanian takut gitu, takut salah gitu. gitu. Jadi kita sebagai guru tuh harus ini mendorong siswa tuh Nggak agar lebih berani gitu ya. Iya. Itu maksudnya. Ini kan kita lah buat nih yang di tuh yang bagian lampiran bagian 3A nih, peta readiness. Di situ kan ada peta readiness. Yang pertama itu kelompok perlu dukungan intensif, terus ada kolom perkiraan proporsi, bukti indikator, sama kebutuhan dukungan awal. Yang kelompoknya perlu dukungan intensif, buktinya perkiraan tuh sekitar kemarin 30%. Ada yang belum mampu memahami nilai tempat dengan konsisten, dan ada juga yang nggak mampu gitu melakukan teknik peminjam dengan benar. Di situ kebutuhan dukungannya, kita harus melakukan penguatan nilai tempat dan latihan teknik peminjam secara bertahap. Menurut kalian nih, kalau kalian jadi guru di kelas 3 nih matematika, terus banyak siswa yang salah, terus waktu pengurangan 600, misal nih ada pengurangan 602 kurang 178, kira-kira reaksi pertama kalian apa? Apa kalian mau jelasin ulang atau pasti latihan lagi, atau mungkin yang lain itu? Mungkin sebaiknya itu menjelaskan ulang. Ya, ulang kan. Kalau enggak kasih contoh soal yang lebih untuk mudah untuk dipahami murid gitu. Ini kan kalau sendiri Latihan kan? iya. Apa tadi 600? 602 kurang 178 ini kan Dengan sesuatu kebingungan kalau langsung musik kan. mungkin dikasih soal puluhan atau Yo, yang lebih gampang lah. ya, Ya, puluhan dulu. Nanti setelah siswa tuh lebih paham untuk memahami konsep tuh kayak mana cara menguranginya, mungkin baru kita kasih lagi soal yang lebih ratusan itu. itu tuh harus bertahap Perlahan, gitu, bertahap. harus bertahap. dari Supaya langsung ke yang ini yang ini kan ratusan. tinggi. Ini kan kita dari bilangan satu sampai 1000. Ya bertahap lah kalau kita ngajarin murid itu kan itu emang apa namanya tuh, kalau misal langsung yang tinggi gitu kan tanpa kita kasih pemahaman yang lebih pemahaman yang yang cukup gitu, dia susah untuk memahami.
Tapi kalau kita udah jelasin secara bertahap itu dari puluhan ke ratusan, terus masih ada gitu murid-murid yang gak paham gitu langsung soal ratusan, gimana? Ya itu bisa aja kita pakai apa ya? Apa tuh? Pakai alat bantu kayak misal tabel nilai atau tabel nilai tempat atau kayak blok-blok itu. Tabel itu, dibuat tabel. Biar mereka tuh punya kayak gambarnya seperti apa gitu. Jadi itu pembelajaran tuh dari tahap puluhan ke ratusan ya? Menurut kalian nih? Kalau siswa pasif saat diskusi itu karena tidak bisa atau karena kurang percaya diri? Kayaknya lebih banyak kurang percaya diri sih. Karena kan pelayan SD ini kayaknya lebih takut gitu kalau mau ngomong sesuatu loh. Ya. Siswa pasif. Takut salah gitu Iya, ya. siswa pasif. Sesuatu Waktu lebih diskusi. takut salah gitu. Itu kan kadang ada juga yang nggak mau Ya yang nggak mau tahu. bergaul gitu sama orang tuanya. Terus ada juga yang nggak mau belajar gitu, yang nggak mau tuh udahlah, malas belajar gitu mungkin kan. Jadi dia nggak memahami juga kan, jadi dia nggak bisa jelasin mungkin. Atau dia nggak bisa ngasih pendapat dia kan. Karena emang dia nggak belajar mungkin kan. Nah itu pentingnya kita sebagai guru tadi tuh kita harus kita perhatikan salah satu murid tuh kan. Dampingnya gitulah. Dampingin. Waktu diskusi. Yo, jangan sampai kita talain deh. Jadi kalau kita talain tuh dia kayak gitu kan, kayak ada kejadian kayak murid tuh nggak mau belajar kan, nggak peduli gitu nah tentang pelajaran tuh. Jadi makanya kita sebagai guru tuh harus lebih peduli lah ke murid-muridnya supaya dia tuh memahami lah konsep-konsep yang bakal kita ajari kan. Gitu. Kan ada siswa yang pintar nih, terus bosan itu menunggu kawannya yang kurang pintar untuk memahami gitu. Itu gimana kita nyesuainya? Harus kita yang nyesuaiin atau siswa yang kurang nih kita tinggalin aja gitu pembelajarannya? Itu bagus sih, kita kasih perhatian lebih lah kepada siswa-siswa yang kurang apa namanya tuh? Ini kan ada siswa yang pintarnya nih udah paham semua gitu. Ada juga yang belum. Kurang kan, yang belum paham dong. Jadi kita harus nyesuaiin gitu atau nanti siswa yang pintar jadi bosan dong kalau ngikutin lagi? Atau kita tinggalin aja siswa yang kurang pintar itu? Mungkin kalau misalnya Kalau itu kita bikin pembelajaran berkelompok itu bagus ya, agar yang siswa yang pintar ini bisa mengajarkan temannya yang kurang paham ini. Berarti yang pintar dengan yang pintar atau yang pintar dengan yang kurang Nah, pintar? dicampur. Oh, dicampur ya? Ya, kalau sama-sama pintar, nanti yang kurang pintar itu kan dia dibingung-bingung ya. Itu kan ya sekelompok saja. Kelompoknya. Bagusnya itu dicampur kan. Ada satu kelompok satu orang yang pintar, ada mungkin satu kelompok itu bikin 3 atau 4 orang kan. Satu yang pintar kan, yang paham, sisanya itu menyesuaikan itu yang kurang paham. Sehingga sama-sama siswa itu bisa mendapatkan ilmu tuh, memahami pembelajaran. Tapi kata ulum tadi kan ini, kalau misal pembelajaran materinya itu baik. Ya. Jadi siswa yang cepat paham nih dia ini Jadi jadi bosan bosan gitu. gitu kan. Ya. Jadi pembelajaran tuh kan ada murid yang kurang bisa memahami cepat gitu kan dengan dia. Nah jadi itu yang kata ulum tadi, takutnya siswa yang pintarnya jadi yang bosan. memahami cepat dulu dia bosan. Yang bodoh ini belum ngerti gitu. Kurang paham. Itu. Mungkin kalau aku kalau dari aku tuh kayak harusnya tuh bisa diperkelompokan gitu kan. Jadi kalau misal yang cepat paham nih Bisa mengajar. bisa melanjutkan materi yang lebih lanjut, nanti kita bisa kasih tugasnya gitu kan. Kalau enggak kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, tapi kita beri tugas kayak semacam PR gitu, tapi tidak usah banyaknya PR itu, kasih yang belum paham nih, sembari kita kasih penjelasan. Tapi nanti kalau gitu siswanya merasa tidak adil lah. Siswanya merasa tidak adil lah, masa yang temannya sudah dapat materi selanjutnya yang dia belum paham yang sebelumnya nih. Iya sih. Jadi Iya juga. Merasa terkucilkan lah jadi siswanya. Jadi gimana solusi yang bagus? Bagus buat ya, kelompok kita itu dia tadi. buat diskusi kelompok untuk belajar itu.
Jadi nggak apa-apa kita pertahankan materi itu dulu. Ya. Dia bukan mau pertahankan dak sini. Kayak Lebih apa? ke apa namanya? Apa tadi dong? Lebih memantapkan gitu. Bisa juga ya kita lulusan kan kalau kelompok coba ya. Kalau nggak pintar tuh lah, Nggak paham ya. nggak pahamnya tuh terus diulangin lagi pengalaman itu. Cuma ya tak mungkin lah dia bosan. Kita bagi motivasi untuk yang paham tuh, tolong ajarkan teman-temanmu bikin kelompok itu kan. Kamu kan udah paham, jadi kan tunjukin kayak mana Ajarin caranya. gitu kan. Ya, Ya, ajarin ya, temannya ya, biar ya. dia bisa juga sama-sama. Jadi kan anak ini kan banyak yang apa suka apa kayak kawan yang Ya. kayak lebih senang lah mungkin lah. Tuh. Tapi Hah? kan ada tuh yang orang pintar biasanya cuman mau melihat aja gitu. Oh, Nggak nyontek mau- aja itu, iya, nyontek nyontek aja. aja. Nggak mau memahami lah. Dia mau memahami padahal di kelompoknya sama itu dia cuma nyalin aja. Kalau itu kayak mana lagi tuh? Mungkin bisa kita beda-bedain soalnya. Oh iya. Ya. Oh satu tuh. Oh iya. Satu kelompok tuh beda-beda kan beda kan kalau angkanya tuh misalnya 128, 130 gitu kan. Mungkin nanti kan per kelompok misalnya. Nah mungkin soalnya tuh sama lah semua, cuman setiap anggota kelompok tuh beda. Hasilnya kan Ada beda ininya soalnya tuh nah. Cuman kan cara nyelesainnya sama. Dengan Oh. kelompok-kelompok lain, tapi dengan anggota kelompok yang lain tuh beda soalnya. Tahu nggak? Misalnya kelompok 1 kan, Nah, soalnya 1 tambah 1, 1 tambah 2 misalnya. Nah, nanti kelompok 2 tuh gitu juga soalnya. Cuman kan nanti misalnya soal 1 itu kan 1 tambah 1 itu kelompok itu kan dalam kelompok misalnya ada 2 orang gitu. Nah, nanti yang nyelesain itu ini beda soalnya. Paham nggak? Susah kalau dia. Pokoknya dia setiap anggota kelompok tuh beda soalnya. Iya, Cuman iya. dengan kelompok lain sama soalnya. oh iya Gitu, nah. betul. Tambah mah. Jadi itu lagi. Ini udah apa? Intervensi minat. Intervensi minat. Musuh yang bagian juga. Iya. Macam Yang kayak intervensi kan kayak siswa tuh lebih tertarik pada yang konteks gitu, konteks nyata seperti macam kayak uang, duit kan atau mungkin kan siswa tuh bisa juga menghitung kan, misal duit punya duit 5.000, nah nanti untuk cukup apa beli apa ini gitu kan, itu belajar ngitung juga jadi ya kan. Cukup gak aku nak beli ini, cukup gak ya kan, terus nak beli ini nanti cukup gak duit 5.000 dia dapat 3 barang ini. Itu tuh kayak permainan skor atau cerita keseharian gitu lah. Selalu support dan barrier. Oh gitu ya. Heterogen. Heterogen itu menyeluruh deh. Macam itu. Sumpah bahasanya berat-beratnya. Apa? Bahasanya berat-beratnya. Iya, ini bab 3 nya lebih dalam. Panas ya Mbak. Ini kalian itu belum kan. Cuman Ini sini. Ada bahasa Inggris. Ini jadi yang baru tadi. wah, Jadi readiness. Tadi yang katanya itu sampai poin apa? Tentang apa?
support dan bariernya, dukungan yang dapat Ini kan diberikan. ada tuh di bab itu tuh di bagian mana tadi ada namanya think pair share. Think pair share apa tuh? Think pair share itu apa yang tadi? Think pair share. Thinking, T Think pair share. H I N K. Oh. Share. You know? Oh ini Nah, ini sama beda, support dan barrier itu kayak dukungan yang dapat diberikan meliputi media konkret gitu, kayak garis bilangan, tabel nilai tempat, dan soal bertingkat gitu. Terus juga ada hambatannya gitu. Hambatannya itu kayak bisa muncul, bisa seru kayak literasi rendah, Oh, murid itu malas membaca kan. think pair share ini tim Parsha tuh kayak metode pembelajaran diskusi sederhana yang membuat semua peserta itu aktif berpikir dan berbicara. ya kayak tim tuh kalau di ya tim Pembahasan. tim tuh berpikir siswa tuh kayak diberi waktu untuk berpikir sendiri dulu tentang pertanyaan atau soal yang diberikan. Misalnya kita ngasih soal nih, jadi siswa tuh disuruh berpikir dulu apa Usaha dia nah, mencari jawabannya. Terus intinya itu melatih apa ya kemandirian Kemampuan berpikir siswa. ya, kemandirian dan pemahaman siswanya lah gitu. Kalau PAE itu kayak apa ya, kalau di Google ya berpasangan. Setelah siswa itu berpasangan dengan teman di sebelahnya untuk mendiskusikan jawaban masing-masing. Di sini mereka bisa saling membandingkan cara berpikir, mengoreksi atau melengkapi jawaban. itu juga bisa melatih siswa itu mengemukakan pendapat mereka sendiri kan ke teman sebangkunya. Ya, Itu kan jadi berani gitu kan kalau teman sebangku. Nah, Terus juga bisa mereka untuk mendengar sudut atau penjelasan dari temannya gitu, mau terima gitu, enggak bandingin jawaban mereka semua jawaban itu. Terus share itu apa lagi? Share tuh ya berbagi kan, share tuh Sharing Sharing. gitu. pendapat dia gimana gitu. Mungkin jawaban aku gini, kalau kau kayak mana gitu kan. Itu share ke kelompok besar loh di sini. berbagi ide. Yo, bagi pendapat mereka soal tentang jawaban apa itu. Kesesuaian dan kebutuhan kelas. Kesesuaian dan kebutuhan kelas. Itu yang mana tuh? Kalau kelompok tahu siapa? Buat ini. Ini loh. Masuk ke kelompok. Buka aku.
Untuk mah. Ini bahasa Taruh buat dimasak. Kayaknya ada sih untuk pengurangan menggunakan nilai tempat itu. Pengurangan Nilai tempat. Apa ya? Yang tadi tuh, menghasilkan nilai tempat. kayak beberapa siswa tuh belum dapat memahami nilai tempat itu. Masih salah saat menggunakan teknik meminjam pada pengurangan tempat nggak ada. Mengenai teknik meminjam itu ya. Iya, ada pengurangan. Itu tuh kayak cara menghitung dengan memperhatikan posisi angka nak, sebagai ratusan, puluhan dan satuan itu kan. Hmm. Apa? Nah, kalau kita tuh tahu misalnya anak murid ini nggak bisa gitu menggunakan cara penggunaan nilai tempatnya, kita sebagai guru ini harus ngapain gitu? Bisa saja sih kita gunakan tabel nilai tempat itu, bisa juga kita menggunakan melakukan pelatihan gitu tahap dari konkret ke simbol, dari nyata ke simbol. Berarti kita buat contoh dari kehidupan nyata itu, baru pada saat murid-muridnya agak paham atau udah banyak yang paham gitu, kita Tidak kesimpul. lanjutin pakai cara tulisan itu, kayak simbol angka. Kayak 5 tambah 5 gitu. Iya, 5/5. Misalnya pada saat cerita 5 buah apel ditambah 10 buah apel, itu kan jadi gitu. Mungkin lebih gampang gini, misal Kasih soal cerita. Kalau- Kita kasih contoh seperti ini kan. Kan misalnya ada soalnya tuh 2 itu kan satuan. Itu kan tidak bisa dikurangi dengan 8. Iya. Ya kan? Karena tidak cukup kan. Kita perlu meminjam dari puluhan. Ya kan misalnya kan kalau 2 kurang 8 itu kan tidak bisa loh. Nggak bisa. Jadi kita harus jadikan itu puluhan. Misalnya 12 kan. 12 kurang 8 kan itu jadi bisa kan. kalau kata ulun tadi kan, atau kita harus apa? Cari latihan yang apa? penggunaan soal cerita itu. Ya soal cerita yang dari kehidupan sehari-hari lah misalnya kan. Misalnya kayak ulum apa nak beli bakso gitu kan. Cuma duitnya kurang kan. Duit ulum 5.000 misalnya. Itu kalau soal Duitnya kurang 5.000. Jadi kalau soal kayak gitu nggak bisa lah kalau pakai uang rupiah, masih susah. oh, susah. Misalnya 5 kelereng lah kan. 5 kelereng. Iya. Kan itu mainan dia sehari-hari. Tapi kan ada tuh di situ yang kayak udah duit gitu. Itu tuh hasil C kayak gitu. Iya. Belum jadi Itu belum lebih besar lah. tuh kayak ribuan lebih. Ribuan gitu. Ini kita masih banyak jumlahan Oh, 1 iya. sampai 1000 loh. Iya. 11.000 ada. Kayak kemainan lah dia loh. Jika Kemainan. misalnya Andi memiliki sebuah 5 kelereng, terus dia menemukan 2 kelereng di jalan, Oh. jadi Tambah, nambah gitu oh, kan, Lima iya. itu kan. jadi 7 kelerengnya. Kalau enggak hilang gitu kan. Hilang. Limo Kadang atau kan kelereng jadi hilang kurang gitu. Iya. Kalau soal itu masih belum Itu deh. kalau anak kelas Ini menengah. kita sesuai CPA tuh, Iya. 1 sampai 1000. Karena ada tuh anak-anak di belakang, padahal soalnya udah jelas tuh, tapi masih ada yang salah. Menurut kalian kayak mana? Apa? Soal ceritanya ini udah jelas gitu kan? Mungkin kita sebagai guru jelasin balik secara lisan. Mungkin setelah mengajarkan soal itu kita membuat penjelasan ulang gitu kan. Kan kebanyakan Membahas mana yang salah itu kan, mana letak salahnya kita jelaskan mungkin ulang. siswa tuh mungkin murid tuh kalau soal cerita kan itu biasanya dibuat ini lah, dibuat dari apa, buku paket gitu kan, Ya. dibuat dari apa, Kemdikbud, oh itulah pokoknya. Nah jadi itu mungkin kayak lebih kesusahan gitu nak memahami, apalagi kan dosen misalnya sekolah di dosen mungkin tuh lebih paham kalau penjelasannya itu secara ini bahasa daerah dia kan.
mungkin dia bahasa di buku tuh dia kurang paham gitu, kurang masuk gitu. Kan kadang ada juga sih yang malas. Ya kan banyak siswa yang malas kan, murid dan siswa murid. Murid kita sama yang murid. Itu bisa nih. Ya, peserta didik sama siswa tuh jadi Ganti jadi murid. murid itu kadang ada yang nakal gitu kan, nggak mau kerjain soal ini, maunya tugas yang Dia maunya yang paham di dia jadi Iya. kerjanya kan. kalau yang susah dia nggak mau. Sesuatu yang tidak mau dia ngerjain. Banyak tuh. Itu solusinya kita nanti. Ya itu tinggal minta kita lah jadi guru, gimana cara murid ini jadi Ya mungkin Jadi kita rajin termotivasi gitu kan, kalau itu mungkin kita bisa juga bilang bukan ke gurunya enggak kalau kan gimana juga. video lebih diperhatiin bagian kan. Kalau enggak kita kan kayak misalnya jam terakhir kan, nah, kalau misalnya sudah selesai bisa boleh balik Kalau tidak bikin kayak Semangat kita kasih keluar. soal gitu kan, yang bisa menjawab pulang duluan gitu kan. Oh iya betul. Nah, dia udah nyontek soalnya tuh kita buat soal ini berbeda. Soalnya kita kasih itu kalau tulis 10 soal, kayak siapa ada satu-satu itu majunya, siapa yang bisa duluan, Iya, betul, dia iya, pulang. Oh iya gitu. Bisa jawab dia ulang-ulang. Ya, udah habis 10 soal tuh masih ada siswanya, kita kasih lagi soal, kita rubah bayang yuk. Itu sih Sesuatu antara semangat, sesuatu semangat kan. itu. Jadi semangat mau maju Iya. gitu kan. Nah, Iya aku bisa pulang duluan nih gitu ya kan. Mm-mm. Aku bisa jawab aku duluan nih. Cuma kadang ada rebutan kok kayak gitu. Ya kalau itu lebih rebutan kan, lebih semangat lebihnya. sebenarnya dia tuh bisa paham juga. Bisa, lebih Cuman dia malas. termotivasi gitu kan. Ya, Kalau belajar tuh Ya, paling itulah kan kalau misalnya yang terakhir itu kan kita bisa buat kayak gitu dari kayak kata tadi aku buat soal-soal itu biar dia semangat kan. nak balik kan udah. Wah, ini kalau aku tidak maju tidak balik aku nih kan ya. Exit tiket apa? Exit tiket. Exit keluar tiket. Dari mana lo? Dari film lah. Fokus. jadi kita nih oleh guru tuh harus bisa gitu kan menganalisis siswa-siswa murid-muridnya gitu. Ada yang Kita harus memahami karakter Iya, masing-masing dari- siswa itu loh. itu kita nggak gimana cara itu kalau udah mengenal Yesus itu kita baru bisa gitu Ya. merancang belajarnya gimana untuk Kan kita- murid yang ini gimana Kita kan harus buat RPP, RPP. RBP Terus kita uji coba, jika tidak sesuai dengan karakteristik siswa itu kita buat ulang RPP-nya, kayak mana agar sesuai kan, ya mengulang sehingga bisa gitu kan. tercapai gitu. Dua puluh menit ya. Belum. 50 menit. Itu dia masih ya. Nggak 50 gitu. Enggak, 50 menit. tapi harus padat pembahasannya. Padat apa namanya? Masih tahu bahasa Inggris gitu. Hah? Bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris? Tapi kalau ada bahasa di desa loh. Ya dari Yesus. Ya, kesiapan gitu kan tadi itu. Iya. Siapkan siswa atau murid. Ini kita bahas juga lagi. Ya itu mungkin readiness tuh cara kita untuk menganalisis siswa juga kan. Menganalisis kan. Readiness itu kan mana kita melihat rata-rata kan siswa ini Kesiapannya berbeda-beda. Iya. Yang Ada yang- masih harus membutuhkan dukungan gitu kan. Ada yang pengen main-main, Eh, ada yang pengen belajar. kayak misalnya kayak kita lah, misalnya kalau kita presentasi itu harus disiapkan dulu. Iya. Kan ada siswa yang murid tuh
datang sekolah tuh cuman pengen ketemu kawannya ya, gitu kan. pengen main sama kawan-kawannya kan, lebih ramai kan kawannya. Kalau belajar soal belajar tuh malas, ngerjain tugas juga udah mau. Sekolah itu lebih apa, lebih pengen main, lebih pengen main Ya mungkin itu lah, kita jadi bisa gunain media konkret gitu buat mereka Iya. mau belajar gitu. Kan kalau misal di kelas-kelas rendah kan emang gitu kan, Diperlukan ya, gitu di, buat mereka. yang media-media konkret yang bermain gitu kan. Mungkin kalau misalnya udah di kelas tinggi kayak kelas 5, kelas 6 kan itu udah bisa ini lah, masuk ke materi yang lebih mendalam kan. Dia juga udah ini kan, pikirannya kan udah beda kan. Kan kalau dari kelas 1 sampai kelas 4 itu kan kebanyakan yang masih suka main-main, Iya, masih murid-murid itu masih datang yang pengen nyobain gitu kan. Jadi pikirannya itu lebih ke main-main, belum ada pikir untuk belajar. Makanya kayak aku dulu kan Belajar. pas kelas 1 tuh kayak menyusun huruf itu menjadi nama kita sendiri gitu. Oh, Kan iya. ada kayak dia iya. kayak huruf misalnya nama aku Raihan, khusus sendiri, nanti baru tunjukin ke guru gitu. Ini aku mau nanya dari gimana ya tanggapan kalian soal emosional anak ya? Kan maklum lah anak-anak kelas 4 kelas 3 kan Nah, ada yang masih- mungkin kayak dia kayak nilainya kurang dari kawannya, dia kayak merasa minder, jadi kayak mana ya, malu, kayak frustasi lah gitu ibaratnya. Dia kayak sedih kan, bahkan ada mungkin kan ya, aku dulu SD ada beberapa aku lihat teman aku tuh kayak dia lihat temannya di atas dia tuh kayak marah atau mau nangis gitu. Itu jadi Mana tanggapan dia? ya Kan kita sebagai calon pendidik ya ke depannya. gimana tadi ya? Gimana ulang? Itu gua Ulang. kan Kurang paham aku. Ya kan ada beberapa faktor emosional anak kan berbeda-beda. Kalau kita anak kelas siswa kelas 4, kelas 3 tuh masih labil lah, Iya. masih kayak mudah-mudah tersinggung, minder apa-apa gitu kan. Jadi malu gitu kalau Nah, kayak kurang misalnya nilai dari kawan. nilai dia nih rendah dari kawannya yang biasanya tinggi kan. Ya. Tiba-tiba belajar MTK nih nilai dia di bawah kemana gitu kan. Oh, biasanya nilai dia tuh bagus. Bagus. Tiba-tiba dia nilai yang turun itu. Mungkin kita sebagai calon pendidik harus ya lebih memotivasi aja ya. Iya sih. Kan kita kan kita dulu jangan dibandingin Iya. apa orang. Iya. Kamu itu nilai segitu itu berarti kamu udah bagus tuh kan. kayak kan dulu kan Bukan kan kita kan aku dulu SD kan ini dipanggilkan orang tua kan kalau nomor apa tuh kan, nanti kan itu disuruh maju satu sama orang tua kan. ya. Nah nanti kan kita sebagai guru tuh yo kita jelaskan, jangan dimarahin anaknya kalau kan cuman gara-gara tidak bagus nilainya, kurang nilainya. Mungkin dikasih tahu lah saya gimana kenapa nilainya turun gitu kan. Sebenarnya dia ini apa Pintar. rajin pintar, Iya. apa pintar cuman agak malas wae mungkin kan. Mungkin bilang waktu- gitu. Waktu malas tuh dia dikasih apa gitu. Waktu sering bermain HP atau mungkin kan. Kebanyakan Jadi bermain. dia malas belajar gitu. Makanya ibu kurangin misalnya kan. Iya. Tapi ini berapa? Apa? Mbak Angga bilang ke suami dulu kalau nggak bilang tapi kita jelasin ke orang tuanya, ibu anak ibu ini bukan mungkin bukan di bukan di pembelajaran ini, tapi di pembelajaran Basicnya ini. tuh bukan di Ah. pembelajaran Oh. satu, bukan satu pembelajaran. Mungkin di minatnya. minatnya. Minat apa? Mungkin mata boleh di pelajaran. MTK dia rendah, mungkin di bahasa Indonesia atau di PAS kan dia tinggi Apa nilainya. di seni kan? Di seni. Apa Tapi di olahraga sesuai gitu kan. Mungkin MTK tuh bukan minat dia, makanya dia kurang kan nilainya. Kan setiap anak-anak kan beda-beda peminatnya kan. Ada yang suka olahraga, ada yang suka menggambar, ada yang suka nyanyi kan. Ada yang suka yang hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, yang Mungkin IPA gitu. mungkin yang suka membaca kan, suka membaca mungkin bahasa Bahasa Indonesia ada puisi, nilainya gitu. puisi, ya. Tapi kan tadi yang terjadi itu kalau murid itu nangis atau marah gitu kan. Kalau nilainya nilainya turun, turun gitu. Ini yang seperti yang kau sampaikan tadi loh, mungkin dia karena di rumahnya tuh dia lebih sering main gadget gitu, jadi kurang belajarnya kan. Ya, gimana gitu tanggapan kita sebagai guru waktu ada siswa nangis karena nilainya turun itu gimana?
kita bantu motivasi lah ya. Kita semangatin kan. Semangatin lagi ya. Ya nggak apa-apa nilainya gitu, udah bagus Itu nilainya bagus, yang penting tidak tuh ada ada nilai nilai yang KKM bagus. gitu kan, ini bagus, pokoknya bagus Semua semua, nilai itu bagus. semua nilai itu bagus. Itu sesuatu jadi tetap berani dan untuk lebih semangat juga untuk belajar kan. Terus langkah bagusnya tuh kita sebagai guru tuh bisa nentuin ranking Ya. kan. Tapi kalau di SD itu masih ujian ini nggak? Masih. Sekarang masih. Kayaknya Aku dulu masih Kalau terakhir aku SMA sama SMA ya kemarin tuh udah mulai itu dari tunjuk Aku lagi. Cuma dari 1 MTS. 2 3 Pak ya. Iya dari atas tuh Yang sisa ke bawahnya satu tuh dua tiga. ke bawahnya tidak disebut lagi kan. iya benar. Paling belum besar lah. Belum besar. Enggak. Tapi nggak tahu ya kalau SD sekarang ya. Ya seharusnya Di dia SD tuh tuh bisa masih- ditunjukin kan. Paling kalau enggak ya 10 besar tadi kan. Kalau 1 2 3 Pak ya. banyak Cuma 1 2 3 Pak. Itu tuh untuk mengapresiasi lah gitu untuk kan. Untuk dia apresiasi. tambah semangat. Tambah semangat untuk mau belajar lagi. Kadang kan kalau misalnya murid SD ini kan dikit kan. Dikit kalau misalnya kita tunjukin kan nilai-nilainya peringkatnya nanti dia minder Kalau gitu kan, yang malu. peringkat yang terakhir itu kan tetap jadi minder. Kalau aku segini dan gini. Berarti kayak Apalagi- orang bodoh. apalagi siswa cewek kan, wah itu Oh, jadi iya. nilainya itu. Hai, Ya, kan. coba balik. Apa? Terus itu sih kalau aku. Anaknya lalu ini macam muka ibu. Itu kayak. Nah. Jadi simpulan itu jadi berdasarkan hasil analisis kita dari bab 3 nih, murid itu pada materi penjelmaan dan pengurangan 1 sampai 1000 tuh dapat disimpulkan kalau kondisi kelas tuh menunjukkan keberagaman kemampuan yang cukup signifikan. Ya, Sebagian murid masih mengalami kesulitan, dan masih ada itu Dalam mengalami memahami kesulitan dalam memahami konsep nilai tempat dan teknik meminjam pada pengurangan. Ya, Sebagian lainnya juga ada pada tahap yang sudah paham gitu sama nilai tempat, udah bisa juga dalam namun menjelaskan ya. kadang juga ada yang belum konsisten gitu, kadang paham Kadang kadang paham, enggak, iya, kadang iya. enggak. Itu Mungkin biasa bisa kayak juga materi. mut-mutan gitu ya. Iya, Aku mutar ini, aku lebih semangat belajar ini gitu kan. iya. Mungkin juga kadang tuh siswa tuh murid tuh biasanya ada yang soal yang lebih susah dia paham, tapi yang yang gampang-gampang gampang, itu jadi gampang. bingung dia kan. bingung dia udah paham. Karena lebih Dari siswanya gitu kan kurang mendengarkan apa gitu, ya, mendengarkan penjelasan penjelasan dari guru. gurunya. Jadi pembelajaran itu tidak bisa dirancang secara seragam untuk seluruh siswa. Guru tuh perlu melakukan analisis awal melalui observasi dan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan, kesiapan serta hambatan belajar siswa. Dengan memahami kondisi tersebut, guru jadi bisa merancang strategi pembelajaran yang lebih tepat serta penggunaan media konkret, latihan secara bertahap, serta pembagian peran dalam diskusi. Nah, dengan demikian analisis peserta didik ini menjadi fondasi atau landasan penting itu dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, yang adil dan mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa gitu kan. Ya. Jadi Ini- itu Yang kurang lebih itulah yang bisa kita ini ya. ya, kita perlu gitu menganalisis siswanya sebelum melakukan pembelajaran. Pada Kita saat harus- pembelajaran itu juga kita bisa menganalisisnya. Kita harus lebih mengenal siswanya Iya. terlebih dahulu gitu. Enggak cuma salah-salah gitu pelajaran ini aja tentang si Hmm. tugas saja baru masuk kan itu malah kurangnya gitu. Intinya pada bab ini kan kita Perlu menganalisis menganalisis kondisi siswa. mana kita itu mendesain ini untuk menunjukkan pemahaman bahwa pembelajaran efektif di SD itu harus mempertimbangkan antara aspek kognitif, sosial, emosional dan di konsisten, diferensiasi. diferensiasi kemampuannya. Ya, mungkin juga Itu aja deh sih. gitu ya. Cukup sampai ini aja tak diskusi Pak. Pembahasan diskusi kita pada bab 3. 3.
Yaitu analisis. Analisis. Pentingnya analisis Ya, itu analisis. pada pembelajaran. Harus mengenali murid-murid lah gitu kan, Harus. bahasa dalam pembelajaran. Ya, sudah cukup sampai Ya, ini. sekian dari diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.